Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Inayatul Abida. Di sini saya akan bahas tentang kedaruratan medis 4. Sebelum kita bahas tentang kedaruratan medis 4, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya guys. Perkenalkan, nama saya Inayatul Abida, absen 26, NIM 1807265, absen 26, Penjas 5C. Oke, sekarang kita bahas tentang kedaruratan medis 4, yaitu ada paparan panas dan luka bakar. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu paparan panas. Paparan panas di sini dibagi menjadi dua tahap. Tahap yang pertama itu kelelahan panas, dan tahap yang kedua yaitu sengatan panas. Tahap yang pertama yaitu kelelahan panas. Kelelahan panas di sini terjadinya akibat kondisi yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas di lingkungan suhu yang relatif tinggi, yang mengakibatkan sistem sirkusnya terganggu. Dan apabila respon pengaturan suhu tubuh tidak mampu menjaga keseimbangan antara head gain dan hot flash. Apa sih gejala-gejala dan tanda-tanda kelelahan panas? Gejala atau tanda kelelahan panas yang pertama yaitu kulit basah berkeringat berlebihan atau lembab. Yang kedua yaitu wajahnya pucat. Yang ketiga yaitu lemah atau pusing. Yang keempat, lidah dan tenggorokannya kering atau cepat haus. Yang kelima yaitu mual muntah. Yang keenam yaitu suhu tubuhnya meningkat lebih dari 40 derajat. Yang ketujuh yaitu nadinya cepat dan lemah. Yang terakhir yaitu kram. Bagaimana sih cara penanganan atau pertolongan kelelahan panas? Cara penanganan atau pertolongan kelelahan panas di sini yang pertama yaitu bawa ke lokasi yang berteduh atau ber-AC. Yang kedua yaitu posisikan terlentang, tinggikan bagian kaki. Yang ketiga yaitu melonggarkan atau lepaskan pakaian korban. Yang ketiga, bila sadar atau sudah sadar, beri minuman elektrolit. Yang terakhir yaitu selalu diawasi. Kelelahan panas dapat dengan cepat menjadi heat stroke atau sengatan panas. Tahapan yang kedua yaitu sengatan panas. Sengatan panas di sini merupakan keadaan yang mengancam nyawa di mana korban kekurangan cairan, suhu penderita tinggi dan tidak lagi berkeringat. Apabila suhu tubuh sudah meningkat kurang lebih dari 40 derajat Celcius, segera bawa ke rumah sakit terdekat. Apa saja sih tanda atau gejala sengatan panas tersebut? Gejala atau tanda sengatan panas yaitu yang pertama, kehilangan kesadaran. Yang kedua yaitu kulit kering dan merah. Yang ketiga yaitu tidak berkeringat. Yang keempat yaitu suhu tubuhnya panas. Yang kelima, mual muntah. Yang keenam yaitu responnya menurun. Yang ketujuh yaitu nadinya cepat dan lemah. Yang terakhir yaitu lemah otot. Bagaimana sih cara penanganan atau pertolongan buat penderita sengatan panas? Cara penanganan atau pertolongan buat penderita sengatan panas di sini yang pertama yaitu turunkan suhu tubuh penderita sesegera mungkin atau dikompres. Yang kedua, bila sadar atau sudah sadar, berikan minum elektrolit. Yang ketiga yaitu selalu diawasi tanda-tanda vitalnya. Yang terakhir yaitu bila parah segera bawa ke rumah sakit terdekat. Kita lanjut pembahasan selanjutnya yaitu luka bakar. Luka bakar di sini penyebabnya yang pertama yaitu termal, suhu kurang dari 60 derajat Celcius. Yang kedua yaitu kimia. Kimia di sini itu asam atau basa kuat. Yang ketiga yaitu listrik. Yang keempat yaitu radiasi. Tingkatan luka bakar di sini yang pertama yaitu meliputi lapisan kulit paling atas atau ari, terjadinya kemerahan, nyeri dan kadang bengkak. Yang kedua yaitu meliputi kulit jangat, terjadinya timbul gelembung, bengkak, kulit kemerahan atau putih, lembab dan rusak. Yang ketiga yaitu meliputi jaringan bawah kulit, terjadinya kulit tampak kering, putih atau gosong dan hitam. Derajat luka bakar di sini dibagi menjadi 3 derajat. Derajat 1, derajat 2 dan derajat 3. Derajat 1 di sini ciri-cirinya yang pertama yaitu rusak hanya pada epidermis bagian luar kulit. Yang kedua yaitu kulit tampak kering, kemerahan, tidak bergelembung dan nyeri ringan. Yang ketiga yaitu dapat disembuhkan dalam 5-10 menit, misalkan terkena sinar matahari atau benda yang tidak terlalu panas. Yang kedua yaitu derajat 2
Ciri-cirinya yang pertama yaitu rusak pada epidermis dan dermis atau bagian luar dan bagian tengah. Yang kedua yaitu kulit bergelembung, kemerahan, dan terasa sakit. Yang ketiga yaitu sembuhnya dalam 10-14 hari, biasanya sampai 1 bulan. Derajat 3 yaitu ciri-cirinya yang pertama rusak pada epidermis, dermis, dan hipodermis atau bagian luar hingga terdalam. Yang kedua yaitu tampak jaringan putih, pucat dan gosong dan tidak sakit. Bagaimana sih cara penanganan buat korban luka bakar? Cara penanganan buat korban luka bakar di sini yang pertama yaitu hentikan proses luka bakarnya. Yang kedua yaitu lepaskan pakaian atau perhiasan. Yang ketiga yaitu balut. Contohnya itu balut dengan perban. Perbannya yaitu dibasahkan dan diikat secara longgar dan tertutup. Dan yang terakhir yaitu siram dengan air bersih selama perjalanan di rumah sakit. Bagaimana sih cara penanganan buat korban luka bakar kimia? Cara penanganan buat korban luka bakar kimia yang pertama yaitu segera siram dengan air selama 20 menit. Yang kedua yaitu jangan menyiram bahan kimia bereaksi dengan air. Yang harus kalian ketahui tanda atau gejala luka bakar listrik yang pertama yaitu perubahan status mental, yang kedua yaitu tanpa luka berat, yang ketiga yaitu pernafasan dangkal atau tidak teratur, yang keempat yaitu denyut nadinya lemah sampai tidak teraba, yang kelima atau yang terakhir yaitu patah tulang majemuk karena kontraksi otot. Bagaimana sih cara penanganan atau pertolongan buat korban luka bakar listrik? Cara penanganan atau pertolongan buat korban luka bakar listrik yang pertama yaitu lakukan penilaian dini. Yang kedua yaitu periksa dan cari luka bakar di daerah listrik masuk atau listrik keluar. Yang ketiga yaitu tutup luka. Yang keempat yaitu atasi shock bila ada atau tenangkan korban. Yang terakhir yaitu jika parah sengatan listriknya bawa ke rumah sakit terdekat. Yang terakhir yaitu luka bakar inhalasi. Luka bakar inhalasi di sini luka bakar yang terjadi karena menghirup udara panas, asap atau bahan racun. Yang wajib kalian ketahui gejala dan tandanya luka bakar inhalasi yang pertama yaitu bulu hidung terbakar, yang kedua yaitu luka bakar pada wajah, yang ketiga yaitu butir arang karbon dalam cairan ludah, yang keempat yaitu bau asap pada pernafasan, yang kelima yaitu kesukaran nafas atau kesusahan nafas, yang keenam yaitu pernafasannya berbunyi, yang ketujuh yaitu serak, batuk atau susah bicara, yang kedelapan yaitu gerakannya terbatas, yang terakhir yaitu sianosis. Cara pertolongan atau penanganan buat korban luka bakar inhalasi. Yang pertama yaitu pindahkan penderita, yang kedua yaitu berikan O2, yang ketiga yaitu penilaian dini, yang keempat yaitu membuat nafas buatan bila perlu, yang terakhir yaitu jika luka bakar inhalasinya parah, segera rujuk ke rumah sakit terdekat. Sekian pembahasan dari saya, semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.